Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Gilbert Octavianus Latuperisa, dan pada bab 2, yaitu bab sebelumnya, dibahas mengenai landasan algoritma ilmu komputer, dibahas oleh Jayden. Nah, pada bab 3 kali ini, saya akan membahas tentang representasi data dan logika. Pertama, kita akan membahas tentang data representation. Pada bab ini, kita akan membahas tentang serangkaian operasi. Ilmuwan komputer itu akan menggunakan algoritma untuk menentukan perilaku komputer sendiri. Supaya algoritma ini berguna, maka akan dibutuhkan data dan bagaimana komputer tersebut akan merepresentasikan data. Misalnya, teman-teman kalau melihat angka ini, kita bisa mengatakannya adalah angka 1. Angka ini adalah angka 4. Begitu juga ini adalah angka 2. Kemudian sementara angka yang ini adalah angka 3. Kalau angka yang ini adalah angka Romawi dari angka 4. Kita juga bisa merepresentasikan sebuah angka dengan menunjukkan seperti ini. Ini merupakan angka 5. Nah, tapi bagaimana komputer merepresentasikan sebuah data? Bagaimana dia bisa mengenali ini adalah angka 1, ini adalah angka 2, ini 3, dan seterusnya. Kita akan berkenalan dengan yang namanya bit dan byte. Apa itu bit? Kepanjangannya adalah binary digit. Binary digit atau yang disingkat bit merupakan ukuran unit atau satuan yang hanya memiliki dua nilai, yaitu angka 0. 0 itu biasanya direpresentasikan sebagai tidak memiliki data, off, mati, atau false. Sedangkan angka 1 ini biasanya direpresentasikan sebagai memiliki data, true atau on. Maksudnya on itu kayak memiliki data hidup gitu. Nah, sedangkan byte adalah satuan yang menunjukkan jumlah data. Jadi, 1 byte ini terdiri dari 8 bits. Lihat contoh di bawah sini. Ini adalah byte. Keseluruhan ini adalah byte. Sedangkan angka-angka yang di dalam kotak ini adalah bit. Ini adalah 1 bit, ini 1 bit, 1 bit, 1 bit, 1 bit, dan semua tersusun menjadi 8. Jadi 8 bits adalah 1 byte. Oke, selanjutnya kita akan mengenal angka desimal. Desimal ini menggunakan basis 10 angka. Nah, menggunakan basis 10 angka dan dimulai dari angka 0 sehingga angkanya hanya sampai di angka 9. Maksudnya apa? Contoh, angka desimal itu mulai dari angka 0 tetapi memiliki 10 angka. Jadi kalau dihitung semuanya ini ada 10 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi karena angkanya dimulai dari 0, maka angka terakhirnya adalah 9. Misalnya, kita mengambil angka 3012. Nah, untuk menghitung desimal ini, karena di sini dia bilang menggunakan basis 10 angka, maka di sini setiap angkanya akan dikalikan dengan 10, dipangkatkan yang pertama, yang kita akan menghitung dari belakang dulu ya teman-teman. Jadi 3012. Kita akan menghitung dari 2 ini. Jadi angka 2 akan dikalikan dengan 10 pangkat 0. Nah, kemudian yang angka selanjutnya di depan 2 akan dikalikan dengan 10 dipangkatkan 0 ditambahkan dengan 1. Jadi setiap angka di depan akan ditambahkan 10 pangkatnya ditambahkan 1. Pangkat sebelumnya ditambahkan 1. Jadi 2 akan dikalikan dengan 10 pangkat 0. Kemudian angka 1 akan dikalikan dengan 10 pangkat 1. Kemudian angka 0 ini dikalikan dengan 10 dipangkatkan 1 ditambah 1 menjadi 2. Kemudian angka terakhir adalah 3 dikali 10 dipangkatkan pangkat sebelumnya 2 ditambah 1 yaitu 3. Nah, keseluruhannya akan mendapatkan angka 3012. 3 dikali 10 pangkat 3 adalah 3000. 0 kali 10 pangkat 2 adalah 0. 1 dikali 10 pangkat 1 adalah 10. 2 kali 10 pangkat 0 adalah 2. Jadi 3000 ditambah 0 ditambah 10 ditambah 2 hasilnya adalah 3012. Itu adalah cara menghitung desimal. Sekarang kita akan masuk ke cara menghitung angka biner.
angka biner ini, bilangan ini juga bisa disebut dengan bilangan basis 2. Dan angka itu adalah 0 dan 1. Ini contohnya 0 dan 1. Cuma ada angka 0 dan 1 doang. Nah, misalnya ada angka diberikan 10, 10, 10, 10 maksudnya. Nah, cara menghitungnya kurang lebih seperti desimal, tapi karena ini menggunakan basis 2 angka, maka setiap angka akan dikalikan dengan 2. Tetapi pangkatnya akan dimulai dari pangkat 0. Jadi, tipsnya kita hitung dari belakang, jangan dari depan, supaya kita tidak menebak angka pangkat terakhir, gitu. Jadi kalau kita hitung pangkatnya dimulaikan dari 0 lebih dahulu. Nah, jadi misalnya ini 0 dikalikan dengan 2 pangkat 0 ditambah dengan bilangan yang selanjutnya adalah 1 dikalikan dengan 2 dipangkatkan dengan pangkat sebelumnya ditambah 1 yaitu 2 pangkat 1. Kemudian yang kedua, maksudnya bilangan ketiga 0 dikali 2 dipangkatkan pangkat sebelumnya ditambah 1 menjadi 2 pangkat 2. Kemudian yang terakhir adalah 1 dikali 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 0 kali 1 adalah 0, 1 kali 2 pangkat 1 adalah 2, 0 kali 2 pangkat 2 hasilnya 0, 1 kali 2 pangkat 3 adalah 8. 8, 0, 2, 0. 8 ditambah 2 hasilnya 10. Itu adalah cara menghitung angka biner. Nah, di bab kali ini kita akan cuma membahas bilangan desimal dan bilangan binary. Dan memang masih ada yang lainnya, yaitu hexadesimal, oktal, dan two complements, tapi tidak akan dibahas dalam bab ini. Selanjutnya, kita akan membahas, ini adalah pseudocode yang teman-teman semua lihat di bagian kanan. Jadi di pseudocode ini berisikan cara untuk mengubah suatu program dari desimal, maksudnya bukan mengubah program untuk mengubah bilangan desimal menjadi angka biner. Nah, di sini saya akan menjelaskan semampu saya. Kemudian kita akan melihat print supaya lebih paham. Kita akan melihat ini adalah contoh hasil printnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Mungkin akan membingungkan. Tapi nanti kita akan bahas dengan printnya supaya lebih paham. Ini misalnya function decimal to binary. Ini kita akan membuat fungsi dari mengubah bilangan desimal menjadi biner. Kita lambangkan dengan n. Baris kedua menggunakan fungsi if, yaitu syarat jika n merupakan nilai 0, maka akhiri program dengan return 0. Jadi, jika bilangannya sudah mencapai 0, maka selesai. Program selesai. Dan tutup fungsi if-nya dengan menggunakan kata ini, n-if. Baris 5 ini, binary string sama dengan, ini masih belum ada. Nanti kita akan bahas pada hasil print-nya, supaya lebih paham. Nah, selama n lebih besar dari 0, maksudnya selama bilangannya masih lebih besar dari 0, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya, maka remainder adalah sisa sama dengan n modulus 2. Modulus itu apa? Modulus itu adalah sisa bagi. Misalnya, 5 dibagi 2, hasilnya 2. Tapi sisanya adalah 1. Atau mungkin 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Tapi sisanya adalah 0. Itu remaindernya adalah 0 gitu. Nah, kemudian baris 8, binary string sama dengan remainder plus binary string. Jadi nanti remainder ini ditambah dengan binary string yang ini. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut juga. Nah, setelah itu baris selanjutnya menunjukkan n yang baru. N yang baru ini adalah n yang lama dibagikan dengan 2. Jika semuanya sudah selesai, maka n while return binary string and function selesai. Return binary string ini adalah hasilnya, jadi kita akan melihat hasilnya. Nah, kita akan membahas hasil printnya langsung supaya lebih paham. Misalnya ini, convert 9 to binary. 9 ini adalah n yang teman-teman lihat. Jadi n, nah terus dijelaskan sebelumnya
selama n lebih besar dari 0. Apakah benar angka 9 lebih besar dari 0? Karena memang 9 lebih besar dari 0, maka fungsi yang di bagian bawah sini akan dijalankan. Nah, 9 lebih besar dari 0. Remainder adalah sisa. Sisa sama dengan 9 dimoduluskan dengan 2. Maksudnya, hasil sisa bagi 9 bagi 2 gitu. Nah, jadi 9 dibagi 2 hasilnya adalah 4, tapi remaindernya 1. Nah, itu adalah remainder. Ini adalah remainder. Jadi remainder pertama adalah 1. Kemudian di sini ditulis binary string sama dengan remainder plus binary string. Jadi remainder yang tadi 1 itu ditambahkan dengan binary string yang ini. Jadi 1 ditambahkan tidak ada apa-apa. Berarti hasilnya 1 kan? Nah, oke, sudah. Kemudian n yang baru adalah hasil bagi dari ini, 9 bagi 2, hasilnya ini adalah n yang baru. N yang baru kemudian dibagikan dengan 2 lagi, n divide by 2. Jadi sebelumnya kita lihat dulu 4, apakah 4 betul masih lebih besar dari 0? Nah, karena memang masih lebih besar dari 0, maka fungsi yang di bawah ini akan dijalankan. Nah, 4 akan dimoduluskan dengan 2, maksudnya 4 dibagi 2, yang sisa baginya adalah 0. 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2, sisanya adalah 0. Nah, kemudian di sini tulis binary string sama dengan remainder plus binary string. Remainder yang kedua ini adalah 0 kan? Ini sisa, maksudnya sisa yang kedua adalah 0. Ditambahkan dengan binary string. Tadi kan mengoperasikan pertama, itu kan binary string sama dengan remainder plus binary string. Dan remainder yang pertama itu kan 1 ditambah binary string ini yang tidak ada ini. Maka hasilnya 1. Berarti binary string yang lama adalah 1. Nah, untuk binary string yang kedua adalah remainder 0 ditambahkan dengan binary string yang lama, yaitu 0 ditambah 1. Berarti hasilnya bukan 1, teman-teman. Tapi hasilnya 0, 1, gitu. Nah, setelah itu, hasil yang n baru ini akan dibagikan dengan 2. Nah, apakah benar n masih lebih besar dari 0? 2 ini masih lebih besar dari 0? Karena benar, maka dia akan melanjutkan fungsi yang di bagian bawah. Jadi 2 dibagi 2, hasilnya 1, remaindernya 0, binary string sama dengan remainder plus binary string. Remainder itu 0, terus ditambahkan dengan binary string sebelumnya adalah 0 dan 1. Maka hasilnya adalah binary string yang baru, yaitu 0, 0, 1. Oke, kemudian hasil n yang sebelumnya lagi akan dibagi dengan dimoduluskan dengan 2. Apakah benar 1 masih lebih besar dari 0? Karena masih benar, maka dijalankan sampai hasilnya mencapai 0, seperti yang if n sama dengan 0 di atas ini. Nah, 1 dibagi 2 hasilnya 0, remaindernya 1. Sisanya adalah 1, kemudian binary string sama dengan remainder 1 ditambahkan dengan binary string sebelumnya adalah 0, 0, 1. Maka binary string yang baru adalah 1, 0, 0, 1 gitu. Kemudian di sini sudah mencapai 0. Apakah 0 lebih besar dari 0? Tidak lagi. Maka ketika ini sudah tidak terpenuhi, maka n while kemudian return binary string, hasilnya adalah ini. Result adalah 1001, dibaca dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, tapi bawah ke atas. Kemudian n function, maka ini adalah hasil pre-nya, contoh hasil pre-nya. Kita akan ke slide selanjutnya, yaitu penambahan dan pengurangan bilangan biner. Nah, penambahan atau addition memiliki aturan seperti biasa, 0 ditambah 0 adalah 0, 1 ditambah 0 adalah 1, atau 0 tambah 1 adalah 1. Sedangkan yang bedanya, penambahan pada aturan penambahan di bilangan biner ini, 1 ditambah 1 hasilnya 0, simpan 1. Nanti saya akan menjelaskan mengapa 0 simpan 1. Kita masuk ke contoh. 1 ditambah 1 hasilnya 0, disimpan 1, berarti satunya disimpan sini. Kemudian 1 ditambah 0 hasilnya 1, kemudian 1 ditambah 1 ini hasilnya 0, simpan 1 lagi.
1 ditambah 1 ditambah 0, berarti 1 ditambah 1 doang. Hasilnya adalah 0 juga, disimpan 1. Kemudian 1 ditambah 1 tambah 1, hasilnya adalah 1, 1. Nah, mengapa 1 ditambah 1 hasilnya 2? Nah, 2 itu kalau di-convert ke bilangan biner, hasilnya adalah 1, 0. Mengapa? Kalau teman-teman bikin kayak ini, bagaimana cara menghitung bilangan biner, yaitu basis 2 angka. Anggap aja ini tidak ada 10 di bagian depan, cuma ada 10 di bagian belakang. Nah, berarti 0 akan dikalikan dengan 2 pangkat 0, hasilnya 0. Kemudian 1 akan dikalikan dengan 2 pangkat 1, hasilnya 2. 2 ditambah 0, hasilnya 2. Itulah mengapa 1 ditambah 1 adalah 1, 0, bukan angka 2. Nah, kemudian mengapa 1 ditambah 1 hasilnya adalah 1, 1? Ya, karena itu hasilnya 3. 1 tambah 1 tambah 1 kan 3, tapi di-convert ke bilangan binary. Jadi, misalnya di sini adalah 1, 1, 1. Jadi, 1 dikali 2 pangkat 0, hasilnya adalah 1. Kemudian 1 dikalikan 2 pangkat 1, hasilnya 2. Jadi 2 ditambah 1, hasilnya 3. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengurangan atau subtraction. Nah, pengurangan ini memiliki aturan seperti biasa, tapi ada yang akan ada satu yang beda, yaitu dari sini. 0 kurang 0, ya 0. 1 kurang 0, ya 1. Kemudian 0 kurang 1 adalah hasilnya 1, tetapi pinjam dari bilangan biner selanjutnya yang lebih besar. Kemudian 1 kurang 1 adalah 0. Contohnya, 1101 kurang 1010. 1 dikurang 0 hasilnya 1. 0 dikurang 1 hasilnya tadi adalah 1, tapi pinjam dari bilangan biner selanjutnya lebih besar, yaitu 1, maka 1 ini akan berubah menjadi 0. 0 dikurang 0 adalah 0. 1 dikurang 1 adalah 0. Hasilnya adalah 0, 0, 1, 1. Ini yang saya bilang, kita tidak akan membahas ini, tapi hanya akan membahas definisinya saja. Jadi, ini adalah bilangan oktal. Oktal itu adalah basis 8. Basis 8 itu berarti angkanya dari 0 sampai 7, tapi bilangannya secara keseluruhan kalau dihitung ada 8. Menggunakan angka dari 0 sampai 7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setiap 3 angka biner dipresentasikan sebagai satu bilangan oktal. Kemudian ada heksadesimal, yaitu basis 16, menggunakan angka dari 0 sampai 9 dan A sampai F. Nah, dalam binary tidak ada angka 10, 11, 12, 13, 14, tapi diwakili dengan A, B, C, D, E, F. Nah, kalau dihitung semuanya adalah keseluruhan 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Setiap 4 angka biner direpresentasikan sebagai satu bilangan heksadesimal. Kemudian yang terakhir yaitu two's complement. Metode ini untuk mempresentasikan sign numbers, yaitu tipe data yang merepresentasikan bilangan positif atau negatif, tetapi dalam bilangan biner. Nah, sekian presentasi dari bab 2 oleh saya, Daniel Gilbert Octavianus Latuperisa. Terima kasih.